Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022 menjelang daftar SSCASN ya. Untuk saat ini ketika Bapak Ibu mengecek yang namanya SSCASN itu belum bisa Bapak Ibu ya, karena memang pendaftaran dan sekaligus login SSCASN itu belum digelar atau belum dibuka. Oke Bapak Ibu ya, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ya to the point ya terkait kondisi verbal dikunci untuk pelamar P1, P2, P3, P4. Apakah sudah aman? Lakukan langkah ini agar saat daftar login SSCASN tidak alami kendala bagi pelamar P1, P2, P3, P4. Oke, P4 ini adalah pelamar umum Bapak Ibu ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi ya, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi sebagaimana surat edaran ini Bapak Ibu ya, ini resmi tentunya dan juga sudah pernah dibahas oleh Kemendikbud dalam Manipak Andika di Sapa GTK kemarin. Bapak Ibu, di sini kita lihat bahwasanya menindaklanjuti hasil rapat koordinasi teknis pelaksanaan seleksi P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 tanggal 22 sampai dengan 24 September 2022 terkait rekrutmen calon P3K guru pada aplikasi SSCASN, maka disampaikan kepada, jadi ada 3 poin disampaikan kepada. Yang pertama, kepala satuan pendidikan. Yang dikatakan kepala satuan pendidikan berarti kepala sekolah ya. Kepala sekolah memastikan ya, saya ulangi, kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan memastikan data guru calon P3K telah terverifikasi menyesuaikan data NIK Dukcapil, Dapodik, dan ijazah yang tervalidasi dalam satu data yang sama melalui laman https verpalptk.data.kemdikbud.co.id oleh operator Dapodik sekolah. Jadi sebenarnya konten yang kami buat di sini Bapak Ibu ya, kami tidak berasumsi ya, tapi ini adalah fakta yang ada bahwasanya data guru calon P3K berarti ini masuk untuk pelamar P1 guru lulus passing grade, P2, P3, P4 atau pelamar umum itu wajib Bapak Ibu ya, wajib menyesuaikan data NIK yang ada di Dukcapil, kemudian data Dapodik dan ijazah yang tervalidasi dalam satu data yang sama. Berarti dalam satu data yang sama. Kenapa dikatakan tervalidasi dalam satu data yang sama? Karena nantinya data itu akan menjadi data yang akan ditarik ke dalam servernya SSCASN agar Bapak Ibu bisa terdeteksi sebagai pelamar prioritas 1 ataupun P2, P3 ataupun pelamar umum. Karena kalau misalkan Bapak Ibu tidak terdeteksi di SSCASN, tentunya itu akan menjadi masalah besar bagi peluang bagi Bapak Ibu untuk menjadi ASN di tahun 2022. Sekalipun Bapak Ibu itu sudah lolos passing grade, itu tetap wajib untuk menyesuaikan data NIK, Dukcapil, Dapodik dan ijazah. Jadi ini sudah resmi Bapak Ibu pasti ya. Jadi admin di sini tidak berasumsi, tapi admin berbicara sesuai dengan fakta dan realita yang ada. Kemudian yang kedua adalah guru calon P3K itu melakukan verifikasi dan validasi ijazah secara mandiri. Jadi untuk verbal ijazah Bapak Ibu bisa melakukan secara mandiri, tetapi jangan kaku Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu ketika belum bisa untuk login di Info GTK, Bapak Ibu bisa meminta agar didampingi oleh operator sekolah. Jadi nantinya bagi rekan-rekan guru yang belum verbal, itu Bapak Ibu bisa verbal mandiri di https info.gtk.kemendikbud.co.id, tentunya menggunakan akun PTK masing-masing. Nah, ketika akun PTK Bapak Ibu itu error, maka Bapak Ibu bisa dibantu oleh operator sekolah. Nah, verbal ijazah usahakan sudah dikunci Bapak Ibu ya, dan data-data ijazah Bapak Ibu itu sudah benar dan terdeteksi di sivil dan pedidikti. Kemudian proses verifikasi dan validasi tersebut dilaksanakan sebelum tanggal 5 Oktober
Oktober. Saya rasa kalau kita katakan untuk poin ketiga ini, saya rasa tidak berlaku lagi Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena pendaftaran P3K Guru 2022 itu juga sudah diundur ya. Jadi ini adalah kesempatan besar bagi rekan-rekan guru untuk segera memperbaiki data-data, karena kalau pendaftaran di SSCASN diundur, berarti batas verifikasi otomatis juga diperpanjang Bapak Ibu ya. Saya rasa seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, dari 3 poin ini kita bisa menindaklanjuti dengan cara seperti ini. Bapak Ibu pahami dulu ya, pergerakan apa yang ada di SSCASN. Kalau kita lihat pergerakan data yang ada di SSCASN itu tidak jauh-jauh dari data Dapodik Bapak Ibu ya. Tidak jauh-jauh dari data Dapodik dan tidak jauh-jauh dari data Dukcapil serta verbal ijazah. Jadi cukup Bapak Ibu memvalidkan verbal PTK, verbal ijazah, data individu Dapodik, maka Bapak Ibu itu akan dengan mudah terdeteksi oleh sistem sebagai P1, P2, P3 dan pelamar umum. Saya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi apa yang ada di sini terkait dengan alur data pelamar itu terkoneksi dengan apa yang kami sampaikan di awal tadi Bapak Ibu ya. Nah, langkah-langkahnya seperti ini yang harus Bapak Ibu cermati dan sekaligus pahami. Nah, di sini kita perhatikan di web PPPK Guru Kemendikbudristek, portal resminya punyanya Kemendikbud. Mumpung ya masih dalam progres seperti ini, belum ada pergerakan apa-apa per hari ini, berarti kesempatan Bapak Ibu untuk memperbaiki data-data Dukcapil, info GTK dan verbal PTK itu masih sangat terbuka lebar. Karena setelah admin cek lagi barusan, SSCASN itu masih maintenance. Kemudian kedua, PPK Kemendikbud juga belum mengupload jadwal resmi pendaftaran SSCASN. Jadi aman Bapak Ibu ya, ini kesempatan kita untuk memperbaiki data-data terbaru. Jadi sebaiknya Bapak Ibu fokus dulu di sini ya, seperti itu. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi. Ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan info GTK-nya, maka Bapak Ibu login langsung ya, login langsung ke GTK. Kalaupun tidak bisa, Bapak Ibu bisa login menggunakan SSO dengan menggunakan akun PTK yang ada di Dapodik, seperti itu ya. Kalau keduanya tidak bisa login, Bapak Ibu bisa meminta bantuan kepada operator sekolah. Nah, seperti itu ya langkah untuk login ke info GTK untuk verbal ijazah. Nah, di sini ketika Bapak Ibu sudah verbal ijazah, kemungkinan tampilannya seperti ini. Nah, di sini admin catat ya, perhatikan kondisi verbal terlebih dahulu, dikunci. Setelah itu Bapak Ibu cek satu persatu, poin 1 ya, kemudian poin 2, poin 3 sampai poin ke-7 ya. Nah, perhatikan 7 poin ini. Kenapa admin katakan diperhatikan 7 poin ini? Karena ke-7 poin inilah yang menjadi kevalitan data Bapak Ibu. Jangan sampai verbalnya dikunci tetapi di sini salah-salah, seperti itu ya. Otomatis kan tidak terbaca. Jadi pastikan benar di sini. Nah, untuk memastikan benar tentunya Bapak Ibu itu harus menuju ke web ini ya, harus menuju ke web ini. Nah, jadi seperti ini yang status verbal ijazah yang sementara proses, ini metodenya upload, kemudian status verbalnya ini menunggu proses pemeriksaan. Sebaiknya tidak verbal. Kalau posisi verbal Bapak Ibu seperti ini, jangan verbal Bapak Ibu ya, tunggu saja sampai kondisi verbalnya ini selesai atau dikunci. Itu yang harus Bapak Ibu pahami kalau kondisinya tampilannya seperti ini. Kemudian di sini langkah-langkah yang harus dilakukan agar data ijazah valid, Bapak Ibu bisa mengecek terlebih dahulu di https ijazah.kemendikbud.co.id atau sipil Ditjen Dikti Kemendikbud ya. Jadi seperti itu ya. Jadi pendataan PD Dikti ini secara resmi dilakukan mulai pada tahun 2022, 2022, 2023 ya. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan data ijazahnya di sini apakah terdeteksi. Setelah itu di sini juga Bapak Ibu ya ada webnya. Nah, ini PD Dikti Pangkalan Data Pendidikan ya. Jadi apakah ijazah Bapak Ibu terdata di perguruan tinggi di Indonesia. Nah, tentunya itu mengacu dengan data-data yang ada di verbal ijazah. Itu yang harus Bapak Ibu lakukan dari sekarang ya. Tidak usah dulu cek SSCASN karena SSCASN saya yakin masih lama lah Bapak Ibu ya, mungkin di pertengahan bulan ya. Oke, paling lama itu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu perhatikan juga di sini verbal PTK-nya. Setelah verbal ijazah aman,
kunjungi juga Verpal PTK ya. Untuk akses Verpal PTK tentunya dibantu oleh operator. Dan kondisi Verpal PTK itu ada dua ya. Apabila sudah valid Dukcapil, maka dia akan centang hijau. Apabila tidak valid, maka dia silang. Kalau silang, Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan dengan cara seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan dengan cara ini, upload ya, scan KTP atau KK, kemudian cek nomor NIK atau nama ibu kandung, serta berkas yang diminta itu di-upload, maka Bapak Ibu langsung saja klik ajuan. Kalau bisa untuk hal seperti ini, teknis seperti ini bisa meminta operator melakukannya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, karena untuk akses ke Verpal PTK hanya operator yang bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.